You can relax. Let go, Aka. Get it back up! I was looking. Grim Kadila. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Grim Kathy. Grim Kathy adalah sebutan untuk sebuah challenge di internet yang menimbulkan kepanikan di antara semua orang tua. Para orang tua percaya bahwa Grim Kathy lah yang membuat anak-anak mereka membahayakan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang ibu bernama Melinda yang memiliki seorang anak bernama Brandon. Melinda terlihat sangat takut ketika melihat berita tentang pengaruh-pengaruh buruk dari sosial media. Apalagi saat ini sedang beredar sebuah challenge bernama Grim Kathy yang membuat para remaja dan anak-anak melukai diri mereka dan bahkan melukai orang lain. Karena ketakutan itulah Melinda pun mengurung Brandon dan menjauhkannya dari semua sosial media termasuk ponsel dan laptop. Brandon yang dikurung di dalam kamar memilih untuk kabur melalui jendela. Seiring dengan ketakutan Melinda, Brandon tiba-tiba melihat sosok makhluk yang sangat mengerikan di luar rumahnya. Ia pun bergegas menuju dapur untuk mengambil pisau. Tak disangka sosok makhluk itu kembali muncul sehingga Brandon pun kabur dan masuk ke kamar ibunya. Melihat Brandon yang membawa pisau, Melinda memperingatkannya untuk tidak melukai dirinya sendiri. Entah mengapa Brandon terdiam sejenak sebelum akhirnya ia malah menikam ibunya. Lalu kita diperlihatkan seorang remaja bernama Asya yang sedang merekam video ASMR untuk saluran YouTube-nya. Video ASMR itu ia buat bertujuan untuk membuat orang-orang merasakan ketenangan. Setelah itu Asya keluar ke kamar dan berkumpul bersama ibu, ayah, serta adiknya. Sejak kasus challenge Grim Kathy mulai tersebar luas, ayah Asya membuat sebuah peraturan di mana setiap minggunya mereka akan menjalani 1 hari tanpa ponsel. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anaknya tidak kecanduan pada ponsel, terutama sosial media. Asya sebenarnya sangat tidak setuju karena bagaimanapun juga sebagai seorang remaja, ia butuh berinteraksi dengan teman-temannya. Namun sang ayah tidak peduli dengan pendapat Asya karena semua ini ia lakukan demi kebaikan mereka. Setelah itu, mereka pun pergi ke konser jazz di mana adiknya Asya yang bernama Kamran akan menampilkan pertunjukan. Di tengah pertunjukan itu, Asya keluar bersama temannya yang bernama Emily. Asya sepertinya tidak tahan dengan peraturan hari tanpa ponsel yang dibuat oleh ayahnya. Ia pun meminjam ponsel milik Emily untuk memeriksa channel YouTube-nya. Asya begitu bersemangat ketika melihat sebuah akun bernama Cassidy Johnston telah meninggalkan komentar di salah satu postingannya. Emily yang melihat hal itu berkata bahwa Cassidy adalah anak populer di sekolah mereka, tetapi dia dikenal sangatlah nakal. Mungkin saja komentar yang diberikan untuk Asya bukanlah sebuah pujian, melainkan sebuah ejekan. Tak lama kemudian, obrolan mereka pun terhenti ketika ayah Asya memergoki mereka berdua. Ayah Asya lagi-lagi memperingatkan bahwa keputusan ini ia lakukan semata-mata agar
Asya tidak terjerumus akan pengaruh-pengaruh buruk sosial media. Di rumah, ayah dan ibu Asya mulai menelusuri setiap unggahan sosial media milik Asya. Selain itu, mereka juga menemukan beberapa informasi tentang Grimkati yang membuat mereka semakin khawatir. Grimkati digambarkan sebagai sosok menyeramkan yang akan menghasut anak-anak serta remaja untuk melukai diri mereka sendiri. Karena ketakutan-ketakutan itulah ayah dan ibu Asya mengingatkan kedua anaknya untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Setelah kembali ke kamarnya, Asya melihat postingan teman-temannya yang juga dimarahi oleh orang tua mereka tentang Grimkati. Ia heran dan bingung karena ia sendiri tidak tertarik sama sekali dengan apapun perihal Grimkati. Kemudian Asa pergi ke dapur untuk membuat roti panggang, sembari ia juga berusaha menenangkan diri dengan cara menonton video ASMR. Di saat yang sama, kedua orang tua Asya juga sedang sibuk mencari tahu informasi lebih banyak tentang Grimkati. Seiring dengan rasa penasaran orang tua Asya tentang Grimkati, sosok Grimkati itu benar-benar datang. Lalu Asa pun berteriak dan kabur sambil membawa pisau, membuat orang tuanya khawatir sampai memanggil polisi. Polisi kemudian meminta keterangan Asya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Asya menjawab dengan jujur, namun polisi sepertinya tidak mempercayainya. Polisi lalu memberitahu orang tua Asya bahwa yang Asya lakukan hanyalah tantangan online. Polisi menyebutkan bahwa kasus seperti Asa sudah dialami oleh begitu banyak remaja dan anak-anak beberapa minggu belakangan. Mendengar penjelasan itu, kedua orang tua Asya pun segera mengambil tindakan berupa menyita semua perangkat digital yang dimiliki oleh Asya serta Amran. Semua benda-benda itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang mereka sebut sebagai kotak detok. Keputusan itu tentu saja membuat Asya sangat marah. Namun kedua orang tuanya lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh sosial media daripada anaknya sendiri. Padahal Asya sudah berusaha menjelaskan bahwa ia tidak berbohong tentang sosok yang ia temui semalam. Namun kedua orang tuanya malah berpikir bahwa Asya telah berhalusinasi. Saat Asya dan ayahnya sedang merebutkan ponsel, Asya tiba-tiba melihat sosok Grimkati muncul dari bawah kolong meja. Hal itu semakin mempertegas kecurigaan kedua orang tua Asya bahwa kesehatan mental Asya sedang terganggu. Pada malam harinya, Asya diam-diam masuk ke kamar Kamran untuk meminjam laptop. Ia tahu betul bahwa adiknya memiliki laptop pribadi yang ia sembunyikan dari kedua orang tuanya. Asya kemudian menggunakan laptop Kamran untuk memeriksa sosial media. Namun saat ia sedang membuat postingan, kedua orang tuanya tiba-tiba mencabut jaringan internet yang ada di rumah mereka. Tidak kehabisan cara, Asya keluar mendekati kotak detok dan membukanya secara paksa. Ia kemudian mengambil ponselnya dan mendapati sebuah telepon dari Kasyedi. Keduanya kemudian saling bertukar informasi tentang bagaimana keadaan sosial media saat ini. Kasyedi mengatakan bahwa hampir semua ponsel anak-anak telah disita oleh orang tua mereka. Tak lama
lama kemudian, orang tua Asya yang curiga keluar dari kamar mereka dan menemukan bahwa kotak detok telah dibobol. Keduanya kemudian berpencar untuk mencari Asya, namun Asya berhasil bersembunyi dari kedua orang tuanya. Sebelum mematikan sambungan telepon, Asya dan Kasdi sepakat untuk bertemu besok di sekolah dan membicarakan masalah Grimkati. Saat orang tua panik mencari anaknya, Asya yang sedang bersembunyi tiba-tiba bertemu dengan Grimkati. Ia pun lantas dikejar sampai ke kamar mandi. Namun saat Asya berusaha menutup pintu, Grimkati langsung menyayat tangannya dengan menggunakan pisau. Asya berteriak sambil meraih pisau untuk melawan. Namun setelah itu orang tuanya akhirnya datang. Kejadian mengerikan itu membuat kedua orang tua Asya semakin khawatir karena berpikir Asya telah melukai dirinya sendiri. Ayahnya pun bersikeras akan membawa Asya menemui psikiater besok paginya. Asya yang mendengar hal itu tentu saja menolak karena ia sudah berjanji akan bertemu dengan Kasdi di sekolah. Asya kemudian mencoba membujuk ibunya dan ternyata ibunya setuju dengan Asya. Saat orang tuanya kembali ke kamar, Asya laki-laki melihat Grimkati di dalam kamar orang tuanya. Keesokan harinya, Asya pun bertemu dengan Kasdi di sekolah. Mereka kemudian berbagi cerita tentang bagaimana perlakuan kedua orang tua mereka yang ternyata sama seperti kebanyakan orang tua anak-anak yang lain. Mereka sama-sama menerapkan kotak detok sebagai wadah untuk menyimpan semua ponsel dan laptop. Hal ini tentu saja sangatlah janggal, seolah-olah semua orang tua di kota itu seperti sedang menerapkan satu peraturan yang sumbernya entah dari mana. Namun untuk mengetahui siapakah sumber dari semua peraturan ini, Asya dan Kasdi tentu harus mencari tahu melalui internet. Keduanya pun pergi ke rumah seorang remaja bernama Oliver. Mungkin Oliver adalah satu-satunya anak yang tidak perlu khawatir tentang kotak detok karena ia hanya tinggal sendirian dan orang tuanya sibuk bekerja di luar negeri. Sesampainya di rumah Oliver, mereka pun menemukan bahwa Oliver sedang mengadakan pesta untuk merayakan kebebasan anak-anak di sana. Mereka bahkan membuat video dengan memain-mainkan pisau, seolah-olah mereka sedang menantang Grimkati. Setelah menelusuri beberapa informasi, mereka pun menemukan sebuah blog milik Melinda. Melinda adalah wanita yang telah memulai semua kekacauan ini. Hal ini didasari pada kekhawatirannya akan pengaruh buruk ponsel dan sosial media terhadap perkembangan Brandon. Bahkan ia juga menuliskan bahwa Brandon sempat melukainya akibat terpengaruh pada tantangan-tantangan online. Ia adalah orang tua pertama yang menggaungkan tentang kotak detok dan ide-ide untuk mengurangi kecanduan anak terhadap internet. Di rumah, orang tua Asya mendapatkan video tentang anak-anak yang berpesta di rumah Oliver, termasuk Asya. Karena hal itu, kedua orang tuanya pun bergegas menuju rumah Oliver untuk menjemput Asya. Di rumah Oliver, Asya menghubungi Kamran dan meminta bantuannya untuk mencarikan tempat tinggal Melinda. Saat Asya akan pergi, Grimkati tiba-tiba muncul menghadangnya. Anehnya, hanya Asya yang melihat sosok Grimkati, sementara teman-teman yang lain tidak melihat apapun. Grimkati mengejar Asya dan berhasil menyayat kakinya. Untungnya, orang tua Asya tiba di saat yang tepat.
sehingga mereka pun bisa menyelamatkan Asya. Mereka tidak bisa melihat Grimkati karena yang mereka lihat hanyalah Asya yang sedang berusaha melukai dirinya sendiri. Saat ibu Asya sedang mengobati kakinya, ayah Asya tiba-tiba menyadari bahwa seseorang telah menggunakan wifi di rumah mereka. Di rumah, Kamran ternyata berhasil menemukan alamat Melinda. Saat ia ingin menghubungi Asya untuk memberitahu hal ini, Grimkati tiba-tiba datang dan mencekik lehernya. Tak lama kemudian, Asya dan kedua orang tuanya sampai di rumah dan menemukan Kamran sudah tidak sadarkan diri. Baik Asya dan Kamran kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah sadar, Asya melihat laptop Kamran dan bergegas menuju ke kediaman Melinda. Tak lama setelah Asya pergi, ibunya juga melihat informasi tentang kediaman Melinda. Jadi, ia pun langsung tahu bahwa Asya pasti sedang menuju ke rumah itu. Singkat cerita, Asya pun akhirnya sampai di rumah Melinda. Asya langsung menanyakan tentang postingan Grimkati pada Melinda. Namun Melinda menjawab ia tidak terlalu ingat soal postingan itu. Ia juga mengaku sudah lama tidak mengecek blognya. Jadi, ia tidak tahu kalau ada banyak orang yang mengikuti metode yang ia buat. Karena belum puas dengan jawaban Melinda, Asya pun memutuskan untuk menyelinap masuk. Asya kemudian melihat sebuah kamar yang dikunci dengan rapat. Di mana kamar itu ternyata adalah kamar Brandon. Begitu ia membuka kamar Brandon, ia menemukan Brandon dalam keadaan tidak berdaya. Brandon menyuruh Asya untuk segera pergi agar ibunya tidak menemukan mereka. Namun hal itu ternyata sudah terlambat karena Melinda sudah bersiap di belakang Asya dengan sebuah pistol. Asya kemudian dipaksa untuk keluar. Di saat itu, ibunya Asya akhirnya sampai. Ibu Asya kemudian meminta maaf pada Melinda karena Asya sudah lancang masuk ke dalam rumahnya. Asya berusaha memberitahu ibunya bahwa di dalam rumah itu ada anak kecil yang dikurung oleh Melinda. Namun ibu Asya malah semakin emosi sampai ia pun menampar Asya. Setelah itu, ibunya membawa Asya masuk ke dalam mobil untuk kembali pulang. Saat itu Grimkati pun kembali muncul sampai akhirnya emosi ibu Asya memuncak dan ia pun meluapkan emosi itu dengan menghancurkan kaca mobil. Barulah setelah emosinya reda, Grimkati juga menghilang. Setelah mulai tenang, ibu Asya tiba-tiba keluar dari mobil dan kembali ke rumah Melinda. Ternyata, walaupun ia menganggap Asya frustasi, namun Asya adalah anak yang tidak pernah berbohong kepada orang tuanya. Berkat hal itulah, ibu Asya akhirnya memaksa masuk ke dalam rumah Melinda. Saat Melinda mulai merasa panik, Grimkati pun muncul di hadapan Brandon dan langsung mencekik lehernya. Melinda yang semakin marah menodongkan pistol ke arah Asya sehingga ibunya pun berlari untuk menyelamatkannya. Pada momen itulah Brandon pun keluar dari kamar dan langsung menusuk kaki ibunya sendiri. Setelah kejadian itu, Brandon langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kini ibu Asya akhirnya mengerti bahwa Grimkati adalah perwujudan dari kemarahan dan kekhawatiran yang berlebihan pada orang tua. Jika orang tua merasa marah dan khawatir berlebih, maka Grimkati itu akan muncul dan menyakiti anak-anak mereka.
Sementara di rumah sakit, ayah Asya iseng membuka laptop Kamran. Begitu diperiksa, ia pun terkejut melihat riwayat pencarian Kamran yang dinilai sangatlah berbahaya. Hal itu pun membuatnya emosi hingga Grimkati kembali datang. Sesampainya di rumah sakit, ibu Asya berusaha menenangkan suaminya dan menyuruh suaminya untuk menyuntikkan obat penenang. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Kamran untuk kabur dari ruangan itu. Kamran kemudian bertemu dengan Asya dan bersembunyi bersama-sama. Asya yang sudah mengetahui rahasianya memutuskan untuk membantu Kamran dengan cara menarik perhatian sang ayah, dengan maksud saat ayahnya marah pada Asya, maka Grimkati itu akan mengincarnya. Saat ia berhasil bertemu dengan Grimkati, Asya berusaha menyerangnya berkali-kali, namun makhluk itu tetaplah bangkit. Di saat itulah ayah Asya datang dan melihatnya sedang mengarahkan gunting ke lehernya. Ayah Asya pun panik, namun gunting itu malah meleset dan menancap di perutnya. Asya yang ketakutan lantas kabur, dan saat ia berada di luar, Asya kembali diserang oleh Grimkati. Hal itu pun disaksikan langsung oleh ayah Asya, sehingga ia pun mengerti bahwa Grimkati adalah perwujudan dari ketakutan dan kekhawatirannya. Untuk menyelamatkan Asya, sang ayah lantas menyuntikkan obat penenang di tubuhnya, sehingga ia pun akhirnya pingsan. Dari semua kejadian itu, Asya membuat sebuah video edukasi untuk memberitahu kepada semua orang tua dan anak-anak tentang kesalahpahaman di antara mereka. Asya berharap video itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk setiap orang tua dan anak-anak agar tidak ada Grimkati lainnya di dunia ini, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Bye bye, sampai jumpa.